Assalamualaikum anak-anak. Mari kita kenalkan bahwa hari ini materi MPLS kita adalah materi Adiwiyata. Saya kenalkan dulu, nama ibu adalah Ibu Mila Rosdiana, saya guru bahasa Inggris. Anak-anak, saya akan menerangkan. Sebelum saya terangkan, Adiwiyata adalah nanti saya akan menerangkan terlebih dahulu, yaitu visi sekolah kita. Yaitu visi sekolah kita berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Latar belakang Adiwiyata yaitu yang pertama adalah Adiwiyata salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Latar belakang Adiwiyata selanjutnya, Adiwiyata merupakan pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terwujudnya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Dalam program ini diharapkan seluruh warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Latar belakang Adiwiyata selanjutnya yaitu dalam mewujudkan cita-cita atau perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, pemerintah meluncurkan Sekolah Adiwiyata pada tahun 2010. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup yang dicanangkan tahun 2006 dan pada tahun 2010 programnya berupa Sekolah Berbudaya Lingkungan atau diubah menjadi Sekolah Adiwiyata. Program tersebut bertujuan mendorong dan membimbing sekolah-sekolah di Indonesia berperan melaksanakan pelestarian dan pembangunan lingkungan berkelanjutan bagi kepentingan generasi mendatang. Latar belakang Adiwiyata selanjutnya yaitu institusi sekolah memiliki tanggung jawab sosial besar dalam membentuk murid-murid dengan kepribadian berkarakter yang peduli pada lingkungan hidup. Karena itulah sekolah perlu mendapat perhatian dari kepala sekolah agar murid-murid memiliki kesadaran, pengetahuan, norma, etika, dan perilaku nyata dalam menciptakan kualitas lingkungan sekolah yang kondusif, kreatif, dan berkelanjutan sebagai generasi penerus bangsa. Pengetahuan atau pengertian Adiwiyata. Apa pengertiannya? Adiwiyata merupakan pengertian atau maknanya adalah sebagai salah satu tempat yang baik serta juga ideal yang perlu sebagai ilmu pengetahuan dan juga berbagai norma dan etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dalam mewujudkan kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Pengertian menurut Menteri Lingkungan Hidup yaitu di nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata menyatakan bahwa Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Juga program Adiwiyata adalah suatu program untuk mewujudkan sekolah yang peduli warganya dengan berbudaya lingkungan. Jadi itu anak-anak. Jadi sekolah kita sudah ditunjuk sebagai Sekolah Adiwiyata, makanya kita harus mengacu kepada Permen Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013. Nah, dalam menjalankan dan melaksanakan program Sekolah Adiwiyata, setiap sekolah paling tidak
memenuhi setidaknya 4 pokok yang diwajibkan. Apa 4 pokok yang diwajibkan yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kebijakan berwawasan lingkungan. Tadi visinya sudah jelas, ada visinya berwawasan lingkungan. Pelaksanaan kurikulumnya lah, nanti kalian pembelajarannya juga ada disisipi juga atau terintegrated dengan lingkungan juga atau berbasis lingkungan. Terus ada kegiatan lingkungan berbasis berpartisipatif. Apa maksudnya? Jadi seluruh kegiatan ekstrakurikuler kalian, kegiatan kita di luar, kita juga MOU dengan lembaga-lembaga yang lain yang nanti berintegritas atau terintegrated dengan lingkungan dan mewujudkan sekolah adiwiyata. Yang keempat yaitu pengelolaan sarana pendukung yang berhubungan dengan ramah lingkungan. Jadi sekolah nanti juga menyediakan berbagai fasilitas yang ada, yaitu mengenai yang berhubungan dengan pendukungan sekolah adiwiyata. Ya, jadi kalian harus bisa nanti menjaga sarananya dengan baik, ya. Perlu diperhatikan pula setiap komponen di atas harus ada standarnya, nanti implementasinya dan pencapaiannya. Jadi semua yang ada di 4 komponen itu nanti akan mewujudkan cita-cita kalian atau mencetak kalian menjadi siswa yang berkarakter dan berbudaya lingkungan dengan mempunyai iman yang bagus. Fungsi dan manfaat sekolah adiwiyata atau program sekolah adiwiyata. Apa fungsinya? Fungsi yang pertama yaitu program adiwiyata merupakan agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Ini kalian harus aktif, tidak boleh tidak aktif. Nah, fungsi yang selanjutnya berdasarkan pengertian dari adiwiyata tadi, Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2009 mengenai pedoman pelaksanaan program adiwiyata, yaitu pengertian adiwiyata di pasal 1 merupakan sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta juga etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup, juga cita-cita pembangunan berkelanjutan. Manfaatnya mengubah perilaku warga untuk dapat melakukan budaya pelestarian lingkungan, meningkatkan penghematan sumber daya, dan melalui pengurangan sumber daya dan lingkungan. Dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah, meningkatkan efisien dan pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah. Jadi nanti kalian bisa menghemat energi atau sumber daya yang ada di sekolah. Penggunaan air sama listrik juga harus bisa. Terus dampak lingkungan yaitu kalian bisa memilah sampah, mana yang sampah bisa diolah dan mana sampah yang tidak bisa diolah. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah, memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman serta juga kondusif bagi seluruh warga. Macam-macam kegiatan adiwiyata, apa saja macamnya? Yaitu pembibitan, kerja bakti, memelihara sekolah bersih dan sehat, pemeliharaan greenhouse, pengkomposan, pembuatan karya daur ulang, dan penghijauan. Semuanya nanti kalian harus ikut andil
Mana yang bakatnya di pembibitan nanti ikut di pembibitan. Nanti semuanya warga seluruhnya, tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi kalian nanti diajak Bapak Ibu guru untuk bisa produktif. Nah, di sini nanti uniknya atau yang positif, kalian akan mendapatkan pembelajaran yang baik nanti bisa, terutama di pengkomposan, karya daur ulang dan penghijauan. Nah, ini foto-foto kegiatannya kemarin kita ikuti, sekolah kita ikut pameran mendapatkan juara atau yang terbaik. Nah, terus ini kondisi sekolah kita, nah itu ada wastafel, nah itu kalian harus bisa memanfaatkan sumber daya apa? Airnya. Ini juga kegiatan lingkungan tadi, kerja bakti, bersih-bersih. Semua warga, tidak hanya Bapak Ibu guru, kita semuanya. Tuh lihat ya. Jadi nanti kalian juga begitu, Bapak guru juga ikut andil, semuanya harus punya budaya karakter. Nah itu greenhouse-nya masih baru, nanti itu tempat pembibitannya, kalian nanti yang mengisi itu, jadi biar bagus dari sekolah kita. Nah, berbagai lomba yang tadi partisipatifnya, semuanya ada lomba-lomba, masih banyak lomba-lomba sebetulnya, nanti kita bisa kalian ikuti di ekstrakurikulernya. Nggak usah khawatir, kalian punya bakat apa, kalian bisa kembangkan ya. Jadi ini adalah pembelajaran materi adiwiyata sekilas ini, nanti kita bisa actionnya, jadi tidak hanya kita lihat-lihat foto-foto saja, tapi kalian harus ikut andil ya. Semangat untuk belajar dan selamat untuk mengikuti pembelajaran dan selamat untuk menjadi siswa SMP Negeri 1 Tempe yang berbudaya dan berprestasi dan berkarakter dengan berbudaya lingkungan atau wawasan lingkungan yang beriman dan bertakwa. Nah itu anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.